Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid fil bait? Arju minkum kulluhum bi khairin walhamdulillahi. Syukran. Nabda ad-dirasatina bi qiraati du'a'u awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, Bu Ida akan melanjutkan materi tentang qaidah atau tarkib tata bahasa dengan tema na'tun wa man'utun. Bisa kita baca na'at dan man'ut. Apa itu na'at? Na'at adalah kata sifat. Kata sifat itu seperti apa aja, Nak? Misalkan shaghirun, kabirun, tawilun, mahirun, dan lain-lain. Kalau perempuan, jenis perempuan ada taknya, misalkan shaghiratun, kabiratun, tawilatun, mahirotun. Itu kata sifat. Dalam bahasa Indonesia seperti kecil, besar, banyak, sedikit, panjang, pendek, itu kan kata sifat. Cantik, soleh, itu kata sifat. Kalau man'ut adalah kata benda yang mendahului na'at dalam susunan kalimatnya. Kata benda bisa berupa kursiun, babun, madrasatun, masjidun, tolibun, dan lain-lain. Kita lihat contoh dalam bahasa Indonesia gadis kecil, misalkan ya. Kita bahasa Arabkan menjadi bintun shaghiratun. Bintun sebagai man'ut, shaghiratun sebagai na'at. Contoh, kita buat bareng yuk. Masjidun kabirun. Masjidnya sebagai man'ut, kabirunnya sebagai na'at, karena kabir artinya besar. Contoh lagi, madrasatun kabiratun. Kalau ada ta, na'at man'utnya harus sama dataknya, harus serasi. Kalau nggak ada ta, nggak boleh ada taknya, gitu ya. Madrasatun kabiratun, madrasatunnya sebagai man'ut, kabirotunnya sebagai na'at, kata sifat. Misalkan lagi tolibatun jamilatun, siswi yang cantik, jamilahnya sebagai na'at, tolibatunnya sebagai man'ut. Ayo kita lihat pada slide di bawah ini. Minta tolong diperhatikan dan didengarkan. Materi kita kali ini yang kita bahas sebenarnya tentang na'tun man'utun bil ma'rifah dan na'tun man'utun bin nakirah. Apa itu nakirah dan ma'rifah? Kalau na'at dan man'ut tadi di atas sudah saya singgung ya. Kalau na'at itu kata sifat, man'ut kata benda. Kalau ma'rifah dan nakirah akan saya perjelas di bawah ini. Perhatikan penjelasan saya. Nomor 1, isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang memiliki makna tertentu atau bisa diartikan khusus. Kalau secara mudahnya kita artikan isim ma'rifah itu berarti khusus, gitu saja ya, biar anak-anak mudah paham. Jenis-jenis isim ma'rifah, macam-macam isim ma'rifah. Yang pertama diambil dari isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk, seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka, yang sudah dijelaskan di kelas 1. Hadza ini, hadza dan hadi berarti ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dzalika berarti itu untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Contohnya, hadza hadihi untuk jarak dekat, dzalika sama tilka untuk jarak jauh. Mengingat kembali pelajaran kita di kelas 1.
Dalam sebuah kalimat misalkan hadza babun, hadhihi mistorotun, dzalika sa'atun, dzalika kursiun, maaf untuk laki-laki, tilka sa'atun, seperti itu ya. Yang kedua, jenis isim ma'rifah diambil dari isim mausul. Apa itu beda isim mausul? Isim mausul adalah kata sambung. Kata sambung ini seperti alladzi, alladzani, alladzina untuk laki-laki, allati, allatani, lallati itu kata sambung. Yang banyak kita dengar dalam ayat-ayat Al-Quran, misalkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya kata sambung ini adalah yang. Saya lanjutkan, jenis isim ma'rifat yang ketiga adalah isim domir. Isim domir ini sudah kalian hafal kemarin, pertemuan kemarin itu jumlah domir ada 14. Di sini hanya saya tuliskan 3. Insyaallah kalian sudah hafal semua ya. Ayo kita sebutkan bareng-bareng isim domir ini sambil mengingat pelajaran kita yang telah lalu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lah, itu antara lain dhamir yang ke-14 yang penggunaannya sudah saya jelaskan pada file sebelumnya. Kemudian jenis isim ma'rifah yang keempat adalah isim mudhof. Susunan mudhof saya buat satu contoh seperti sholatul maghribi. Ini yang pertama dinamakan mudhof, susunan yang kedua namanya mudhof ilaih. Biasanya mudhof ilaih ini ada al dan berharokat kasroh. Ini akan saya jelaskan pada pertemuan bab keempat, insyaallah. Saya lanjutkan isim ma'rifah yang kelima, yaitu diambil dari isim alam. Apa itu isim alam? Isim alam ini bisa berupa nama orang, nama hewan, nama kota juga bisa. Contoh nama orang, Muhammadun, Ibrahim, Ahmad, Fatimah. Kemudian kalau dari nama hewan saya buat dajajun, ayam, atau dajajatun, qirdun. Banyak lagi ya. Kemudian contoh yang dari nama kota, Surabaya, Jakarta, seperti itu. Itu namanya isim alam. Isim ma'rifah yang terakhir yang saya jelaskan di sini, yang keenam, isim yang beralif lam yang akan kita bahas, yang kita pelajari kali ini. Berarti ciri-ciri jenis isim ma'rifah yang terakhir adalah beralif lam. Saya lanjutkan. Yang kedua di sini, tadi yang pertama kan isim ma'rifah, sekarang isim nakiroh. Pengertian dari isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang memiliki makna samar atau umum. Jadi kalau tadi ma'rifah itu khusus, kalau nakiroh umum kebalikannya. Tanda-tanda nakiroh apa aja? Perhatikan ya. Tanda-tanda nakiroh yang pertama, isimnya bertanwin. Tanwin itu bisa fathah tanwin, kasroh tanwin, atau dhamah tanwin. Isim nakiroh tanda-tanda yang kedua, biasanya tidak ditandai huruf alif lam. Tadi kalau ma'rifah beralif lam, kalau nakiroh tidak beralif lam atau tidak ada alnya. Yang terakhir, menunjukkan kata umum sesuai dengan maksudnya. Tadi pengertian bahwa nakiroh adalah menunjukkan arti umum, bukan nama orang tertentu. Contohnya dalam kalimat laki-laki yang cerdas, bahasa Arabnya rojulun zakiyun, orang laki-laki yang cerdas. Lah, ini kan masih mengandung arti umum. Yang mana laki-laki yang cerdas itu kan belum khusus, jadi masih umum, nggak jelas ya, masih samar. Contoh lagi,
tolibun jadidun, siswa baru. Siswa barunya banyak, jadi masih berarti umum. Jadi isim nakiroh adalah yang memiliki makna umum, kalau ma'rifah memiliki makna khusus. Saya lanjutkan ya nak ya, perhatikan. Di sini ada dua kolom, na'tun man'utun bil ma'rifah, dan di kolom sebelah kiri ada na'tun man'utun bin nakiroh. Apa itu na'tun man'utun bil ma'rifah? Susunan na'at man'ut dari isim ma'rifah. Susunan na'at man'ut yang diambil dari isim ma'rifah tadi berarti khusus. Ciri-ciri khusus dari ma'rifah tadi harus ada alif lam. Kalau na'tun man'utun bin nakiro, susunan na'at man'utnya diambil dari isim nakiro. Apa itu nakiro? Umum, berarti tidak ada alif lam. Tetapi ciri-ciri nakiro itu adalah bertanwin. Kita ulangi yang di atas tadi. Ini dua kolom ini agar anak-anak lebih mudah dalam memahami ya. Yang pertama, saya perjelas contoh kalimatnya. Ar-rajulu zakiyu. Laki-laki yang cerdas itu, artinya ar-rajulu zakiyu. Laki-laki yang cerdas itu, berarti sudah jelas yang dimaksud laki-laki itu. Yang ditunjuk misalkan dengan tangan. Dan na'at dan man'ut, maaf, na'at itu berada di belakang, man'ut berada di depan. Na'at dan man'ut dalam susunan kalimatnya, jika bentuknya tunggal, maka man'utnya juga harus tunggal. Susunannya ini harus matching, sama. Jika ada alif lam, ini harus ada alif lam. Na'atnya ada alif lam, man'utnya harus ada alif lam. Jika bentuk satu, maka harus bentuk satu, sama-sama jejer. Kemudian contoh bentuk dua di sini, at-tolibani jadidani. Yang menunjukkan arti dua ada alif nun di belakang ini. Naatnya jadidu, jadidani yang artinya baru. Tolibani siswa. Kalau diartikan dua siswa yang baru itu, sudah khusus kan ada arti itu. Yang menunjukkan kekhususannya karena bentuk ma'rifah ada alif lam, dan susunannya sudah benar antara na'at dan man'ut, sama-sama bentuk dua. Contoh untuk bentuk jamak untuk laki-laki, al-mudarrisunal mujtahiduna. Na'atnya bentuk jamak muzakkar salim ada waw nun, man'utnya juga sama, ada waw nunnya menunjukkan jamak muzakkar salim, jamak untuk jenis laki-laki. Kalau diartikan karena jamak berarti guru-guru atau para guru yang rajin itu. Guru yang rajin itu sudah jelas yang ditunjuk. Sekarang kalau kita bandingkan pada kolom di sebelah kiri kalian, ada contoh yang pertama, bentuk nakiroh, rojulun zakiyun. Contoh nakiroh itu kan harus ada tanwin. Di sini naatnya zakiyun cerdas, rojulun sebagai man'ut, sama-sama bentuk satu, sama-sama tidak beral, tetapi karena nakiroh maka harus tanwin ya. Artinya laki-laki yang cerdas. Lah, ini masih berarti umum, masih samar. Yang mana kita belum tahu. Yang nomor dua, tolibani jadidani. Artinya dua siswa yang baru. Sama-sama ada alif nun dan tidak beral karena nakiroh. Yang ketiga, mudarrisuna mujtahiduna. Sama-sama bentuk jamaknya, sama-sama tidak beral karena nakiro. Naat man'utnya dari bentuk nakiro. Artinya guru-guru atau para guru yang rajin. Bentuknya masih umum.
Ini contoh bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 dari jenis laki-laki. Sekarang saya lanjutkan pada kolom di bawah ini. Anak-anakku perhatikan lagi ya. Saya lanjutkan pada kolom yang bawah ini. Ada kolom sebelah kanan dan kiri tetap sama, dari yang sebelah kanan dari isim ma'rifah, yang sebelah kiri dari isim nakiro. Tapi di sini contohnya untuk jenis perempuan. Nomor 1, Fatimatul Jamilatu. Fatimah yang cantik, ada alnya dan sama-sama bentuk 1. Bentuk 2, At-Thalibatani Jadidatani, artinya dua siswi yang baru itu. Ini sama-sama menunjukkan arti dua, ada alif nun. Jadidatani ada alif nun. Jadidatani ini sifat, berarti naat, thalibatani sebagai man'ut. Contoh bentuk 3, An-nisa us-sholihatu, bentuk jamak perempuan, ada alif ta yang terbuka, artinya perempuan-perempuan yang sholihah itu. Yang sebelah kiri naat man'ut dari isim nakiroh yang berarti umum, tidak ada alif lamnya, semuanya tidak ada alif lamnya. Bentuk 1, Fatimatun Jamilatun, karena nakiro tadi ciri-cirinya ada tanwinnya, di sini adalah domah tanwin, artinya Fatimah yang cantik, masih umum. Thalibatani Jadidatani, dua siswi yang baru, untuk 2. Tapi untuk jenis nakiroh tidak ada alif lam. Bentuk 3, Nisaun sholihatun, bertanwin karena nakiroh, artinya perempuan-perempuan yang sholihah dan masih berarti umum. Dari pelajaran yang saya sampaikan di atas tadi, ayo kita sama-sama mengambil kesimpulan. Yang kita bahas tadi kan tentang na'tun man'utun bil ma'rifah dan na'tun man'utun bin nakiro. Yang perlu kita ingat, na'tun man'utun bil ma'rifah itu ciri-cirinya ada alif lam atau ada al. Susunannya kalau na'at itu kata sifat, man'ut adalah kata benda, dan ada alif lamnya. Sedangkan na'tun man'utun bin nakiro berarti susunan kalimat na'at man'ut itu tidak ada alif lamnya. Saya ulang, contoh kalau dari jenis ma'rifah adalah ar-rajulu adz-zakiyu, sedangkan dari jenis nakiro rajulun zakiyun. Jika tidak ada al, maka harokatnya bertanwin, merupakan ciri-ciri dari nakiro. Insyaallah anak-anak di rumah sudah paham dari penjelasan Bu Hida di atas tadi. Kemudian saya lanjutkan pada slide di bawah ini. Insyaallah ada latihan. Latihan soal. Di sini anak-anakku, kalian cari na'at man'ut baik dari isim ma'rifah maupun dari isim nakiroh pada ayat Al-Quran berikut ini. Yang pertama, ada 5 soal ya. Yang pertama dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Di sini kalian cari susunan na'at man'utnya, kemudian kalian garis bawahi yang mana yang na'at, yang mana yang man'ut, sama dengan tulis na'tun man'utun bil ma'rifah atau sama dengan na'tun man'utun bin nakiroh. Seperti itu ya nak ya, paham kira-kira? Misalkan ar-rahimi na'tu, ar-rahmani man'ut, sama-sama dengan tulis Arabnya na'tu man'utu bil ma'rifah, misalkan gitu ya. Tadi ciri-ciri ma'rifah ada alif lam, kalau nakiroh tidak ada alif lam.
Kemudian soal yang keempat, inna sanulki alaika qaulam tsaqila dari surat Al-Muzammil. Yang nomor 5, fadzalika yauma'idzi yaumun asir dari surat Al-Mudaththir. Anak-anak bisa menyalin soal 1, 2, 3, 4, 5 dalam buku tulis kalian. Sampean beri identitas diri, nama, nomor absen, kemudian hasil jawaban difoto dan diupload dalam e-learning. Demikian latihan soal yang saya sampaikan. Kita lanjutkan di akhir pertemuan ini. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan di atas tadi tentang na'at dan man'ut bil ma'rifah atau tentang na'at dan man'ut bil nakirah bermanfaat buat kalian semua. Amin. Tak lupa saya sampaikan terima kasih buat anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Begitu juga buat kalian yang belum menyelesaikan tugas, masih Bu Hida tunggu. Kalian bisa saling bertukar pendapat kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.